أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, teman-teman, abang-abang, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersambung kembali pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mengkaji satu ilmu yang berkenaan dengan sholat. Yaitu bagaimana cara kita untuk mengqadha sholat yang dulu-dulu pernah kita tinggalkan. Ayah bunda, mungkin ketika dulu zaman kita masih muda, ya, zaman masih sibuk dengan urusan kerja, kita seringkali meninggalkan sholat. Maka ya bunda teman-teman, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah. Karena bagi orang yang suka meninggalkan sholat, cara taubat kepada Allah yang terbaik adalah dengan mengqadha atau mengganti sholat yang dulu-dulu ditinggalkan. Ya, maka ya bunda, siapa yang mau tahu bagaimana cara mengganti sholat yang dulu-dulu kita tinggalkan, coba komen mau. Yuk ayah bunda silakan. Yang mau tahu coba komen mau. InsyaAllah saya mau lihat dulu nih siapa yang sudah siap belajar. Ya, Masya Allah, Kak Hajah siap ya, Kak Sulaiman, Kak Cici, Kak Margareta, Makmuh, Kak Muh. Wah banyak ayah bunda, Masya Allah. Siap ya. Karena sudah banyak yang siap ayah bunda, kita mulai saja tanpa menunggu lama-lama ya. Maka ayah bunda, boleh siapa yang mau bantu sebarkan ilmu ini, siapa yang mau mendapatkan pahala jariah ayah bunda, silahkan boleh tekan tombol share ya. Di bagian bawah ada tombol panah, tekan tombol share-nya sekarang, boleh sambil bantu tap-tap layar, InsyaAllah kita dapatkan pahala jariahnya ya bunda. Siap ya? Kita masuk pada tahap yang pertama, apa itu qadha. Bunda, sebelum kita mengkaji bagaimana cara qadha sholat, tidak afdol kalau kita tidak tahu apa maknanya qadha. Ya, maka ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengajarkan kepada kita qadha, ya, maknanya itu adalah ganti atau tunai. Ya, menunaikan, mengganti apa Ustadz? Mengganti sholat yang dulu-dulu kita tinggalkan, yaitu sholat fardu, sholat yang wajib. Ya, jadi apa ya bunda? Coba semuanya komen, tulis di kolom komentar perkataan ganti, supaya kita ingat baik-baik ya. Jadi qadha itu adalah apa? Ganti, yaitu mengganti sholat fardu yang dulu-dulu kita tinggalkan. Tuh kata Kak Sulaiman, Kak Wiwid, Kak Hajah Samia, ya, Umi, Kak Sulaiman, ganti. Mengganti sholat fardu yang kita dulu pernah tinggalkan. Lalu mengapa kita mesti qadha? Apa alasannya? Ya bunda teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Semua hafal ayatnya insyaAllah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Bayangkan ayah bunda. Ya, ini maknanya bukan makna zohir. Artinya, orang yang sholat saja bisa celaka ayah bunda, apabila dia tidak menjaga sholatnya. Apalagi yang tinggalkan sholat, apalagi yang tidak mau mengganti sholat yang dulu-dulu dia tinggalkan.
Ya, maka inilah mengapa kita mesti mengganti sholat agar tidak termasuk pada golongan orang-orang yang celaka di akhirat. Ya, maka Imam Ibnu Katsir ayah bunda menafsirkan ayat ini. Siapa saja yang celaka di dalam sholat, Allah sambung pada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang celaka di akhirat walaupun dia rajin sholat? Yang pertama adalah orang yang sholat dalam keadaan lalai ayah bunda. Apa makna lalai Ustadz? Kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama, lalai itu orang yang suka tunda-tunda sholat. Sudah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti deh, tanggung main game sebentar lagi. Tanggung nonton drama. Tanggung kerjaan. Sampai masuk waktu asar, zuhurnya terlewat. Ya Allah, saya lupa sholat zuhur. Bukan lupa, itu sengaja ayah bunda. Ya, jadi lalai itu orang yang suka tunda sholat. Bahkan kata para ulama, tidak khusyuk di dalam sholat, termasuk dalam kategori lalai. Maka inilah orang yang akan Allah celakakan di akhirat, walaupun dia rajin sholat. Ya. Kemudian yang kedua ayah bunda, orang yang sholat tapi tetap celaka di akhirat adalah orang yang sholat dalam keadaan jahil. Apa itu jahil Ustadz? Jahil itu tidak ada ilmu. Tidak mau belajar ilmu. Yang penting sholat. Yang penting ibadah. Dia meremehkan. Ya, menganggap enteng sholatnya. Ketika takbir, Allahu Akbar, tidak tahu syaratnya. Membaca Fatihah tunggang langgang, tidak dijaga tasdidnya, tidak dijaga hurufnya, ya, tidak dijaga bacaan Fatihahnya. Ketika sujud tidak tahu syarat sah sujud. Yang penting sholat. Sehingga banyak melakukan dosa, banyak menghina Allah di dalam sholat. Maka inilah dua golongan yang dimaksud. Celakalah orang yang sholat adalah orang yang sholat dalam keadaan lalai dan sholat dalam keadaan jahil. Jelas ayah bunda? Maka orang yang tidak mau mengqadha sholat masuk dalam kategori orang yang lalai. Sehingga kenapa kita mesti mengqadha sholat? Sekali lagi, agar terhindar daripada kelompok orang yang celaka di akhirat. Paham ayah bunda? Siapa yang sudah paham? Tolong semuanya komen huruf P, tanda kita paham untuk pembahasan yang pertama. Kita lanjut ayah bunda pada pembahasan yang kedua. Ya, Kak Ridwan paham, Kak Prasetyo, Kak Yuli, Kak Nindi, Kak Hajah Saimah paham, Masya Allah. Ya, itulah makna qadha. Jadi mengganti sholat fardu agar kita termasuk orang yang selamat. Tidak masuk dalam kategori orang yang celaka. Masya Allah. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, siapa yang rasa ilmu ini manfaat, boleh kita sebarkan ayah bunda ya. Karena ini pahalanya luar biasa kalau kita sebarkan ilmu. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Waalaikumsalam Kak Hakim. Siapa yang menyebarkan satu kebaikan, ya, kemudian bisa diamalkan oleh orang lain, selama orang tersebut mengamalkan kebaikan yang kita sebarkan, kita mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang mengerjakannya. Yuk, maka ya bunda, yang belum ambil pahalanya, silahkan ambil pahala, tekan tombol share-nya sekarang. Ya, sekarang kita akan masuk ayah bunda pada hukum qadha sholat. Ya, kita tadi sudah tahu apa makna qadha, kenapa kita harus qadha. Sekarang Ustadz, apa hukum qadha sholat? Sebelum kita masuk pada caranya, supaya lebih afdal kita pemahamannya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keempat imam madhab, ya, semua imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat ayah bunda bahwa hukum mengqadha atau mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan adalah wajib.
Maknanya apa? Bila kita tidak mau mengqadha salat, maka telah melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya wajib. Ya, wajib kita mengganti salat yang ditinggalkan. Baik dulu kita tinggalkan salat secara sengaja, ya, wajib kita qadha, maupun tidak sengaja kita tinggalkan salat. Ya, Ustadz, contoh sengaja dan tidak sengaja bagaimana? Tadi ayah bunda, contoh sengaja kita tinggalkan sholat, sudah masuk waktu zuhur, malah asyik-asyik sibuk urusan kerja, urusan dunia. Ya, sampai-sampai zuhurnya lupa, sudah masuk waktu asar tertinggal, itu sengaja. Kalau tidak sengaja gimana Ustadz? Contoh, sekarang zuhur jam 12, bunda, betul tidak? Sekarang zuhur itu katakanlah jam 12. Sebelum jam 12, jam 11 siang kita tidur. Saya tidur sebentar sambil nunggu zuhur, qailullah sunnah Nabi. Nanti jam 12 saya bangun, saya mau sholat. Tapi tadi pagi kita capek kerja ayah bunda. Jam 12 mau bangun malah bablas lewat. Bangun-bangun jam 3, jam 4. Ya, ini sudah masuk waktu asar, zuhurnya lewat, maka ini tidak sengaja tinggalkan sholat, tapi wajib tetap qadha. Ya, apa dalilnya Ustadz? Ya, hukum qadha sholat kata para ulama wajib. Apa dalilnya? Ayah bunda, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, ya, uqudullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Tunaikanlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka inilah dalilnya, ya, hutang kepada Allah lebih dituntut untuk ditunaikan, maka wajib ayah bunda. Ya, hutang kepada Allah lebih dituntut untuk ditunaikan. Ayah bunda, teman-teman, coba bayangkan, betul atau tidak? Kalau kita punya hutang kepada manusia, seringkali hidup kita tidak tenang. Coba semuanya komen, betul atau tidak ayah bunda? Kita punya hutang 100.000, 1 juta, 10 juta, 20 juta. Ya, mungkin pada saudara kita. Betul tidak ya bunda? Mau tidur, ya Allah susah tidur, kepikiran hutang. Takut saya tidur gak bangun lagi, bagaimana hutang saya? Betul? Ya, punya hutang kepada bank, kepada manusia dan lain-lain. Mau makan, aduh makannya gak enak, ingat hutang. Itu kepada manusia. Tapi ayah bunda, seringkali sholat yang dulu kita tinggalkan hutang kepada Allah, kenapa hati kita masih tenang-tenang saja? Padahal ini lebih dituntut untuk ditunaikan. Betul tidak ya bunda? Ya, dulu-dulu tinggalkan sholat rasanya santai saja. Padahal ini yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita mulai sekarang, baik sengaja atau tidak sengaja tinggalkan sholat, untuk mengganti sholat yang dulu-dulu kita tinggalkan. Jelas ya bunda? Ya, sekarang kita akan masuk bagaimana cara untuk mengqadha sholatnya. Ya, siap ayah bunda teman-teman? Ya, jadi kita sudah tahu apa itu qadha, kenapa kita harus qadha, dan apa hukumnya qadha. Sekarang kita bahas caranya. Siap bunda? Siapa yang sudah siap? Tolong komen perkataan siap. Boleh ya? Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, saya belum membahas yang lalu-lalu. Saya belum membahas bagaimana mengganti sholat yang bertahun-tahun kita tinggalkan, puluhan tahun kita tinggalkan. Saya bahas dulu cara qadha sholat yang hari ini, ya, supaya tertib.
Kita bahas yang hari ini kita tinggalkan. Bismillah ya bunda. Jadi ada dua jenis qadha. Ya, ada qadha yang ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kita bahas dulu yang sengaja ya bunda. Ya, Ustadz, gimana kalau hari ini saya sengaja tinggalkan sholat dan bagaimana cara qadha apabila tidak sengaja tinggalkan sholat? Semuanya perlu ini ya bunda ya, perlu berkonsentrasi. Bismillah. Ada ketentuan dan syaratnya. Yang pertama ayah bunda, bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat, ya, maka hukumnya wajib qadha segera. Ini ayah bunda, ya, wajib qadha segera. Contoh, masuk waktu subuh, Allahu Akbar, kita bangun mendengar azan subuh. Aduh, sudah subuh, tapi masih ngantuk. Bentarlah, saya masih ngantuk, tidur lagi sebentar. Bangun jam 9 ayah bunda. Itu masuk kategori sengaja. Jelas? Karena tadi sudah bangun ketika azan subuh, sudah masuk waktu subuh, kita tidur lagi. Itu sengaja. Tinggalkan sholat. Bangun jam 9. Maka ayah bunda, ketika kita bangun jam 9, saat itu juga wajib langsung qadha. Wajib langsung tunaikan sholat subuh. Paham tidak ayah bunda? Siapa yang sudah paham komen angka 1. Jadi qadhanya itu di waktu kita ingat. Pada waktu kita bangun, itu kita langsung qadha. Ustadz, gimana kalau bangunnya jam 11? Maka jam 11 saat itu juga langsung tunaikan sholat subuh. Ya, kalau tidak segera, tidak cepat-cepat langsung qadha, maka orang tersebut mendapatkan 3 dosa ayah bunda teman-teman. Yang pertama, dosa meninggalkan sholat. Karena tadi sudah masuk subuh malah dinanti-nanti. Tertinggal waktunya, dosa meninggalkan sholat. Yang kedua ayah bunda, dosa menunda-nunda sholat. Dan yang ketiga, dia mendapatkan dosa menunda-nunda qadha sholat. Ingat ya, jadi kalau sholat subuh sudah bangun, kita tidur lagi. Bangun jam 10, maka saat itu juga langsung qadha sholat bunda. Tapi waktu subuhnya sudah lewat. Iya, sudah lewat, maka kita qadha. Dan harus segera mungkin kita qadha. Jelas bunda ya? Kemudian yang kedua, bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat, wajib ikut susunan. Ya, wajib tertib ayah bunda. Atau ikut susunan sholat. Contoh, susunan sholat ayah bunda. Ini susunannya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini susunan sholat. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Contoh. Misalkan ayah bunda, kita sudah masuk waktu zuhur. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba sudah masuk waktu zuhur, kita nantikan sholatnya. Nanti aja deh. Tanggung kerjaan, belum beres sedikit lagi. Bentar tanggung ngopi. Bentar tanggung mau main game. Sampai zuhurnya lewat, masuk waktu asar. Ketika sudah masuk waktu asar, ya Allah, sekarang sudah asar. Tadi zuhur saya lewat. Maka sholat mana dulu yang mesti kita lakukan? Coba ayah bunda. Siapa yang setuju Ustadz, sholatnya zuhur dulu baru asar? Komen A. Asar dulu Ustadz. Karena sudah masuk waktu asar, maka asar dulu baru zuhur. Coba komen B ayah bunda. Zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur? Masya Allah ya. Ada yang banyak bilang asar dulu tuh ayah bunda. Banyak terbanyak dikirim asar dulu.
Masya Allah. Ayah bunda, lihat di atas. Ini syaratnya. Bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat, wajib tertib, wajib ikut susunan. Sudah masuk waktu asar, walaupun sudah asar, tapi wajib zuhurnya dulu. Wajib tertib, kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka zuhurnya dulu. Jawaban yang benar adalah A. Masya Allah. Paham ya bunda? Ini syarat yang kedua, yang tadi wajib qadha segera, kemudian wajib tertib ikut susunan. Komen angka 2, tanda paham ilmu yang kedua. Silahkan. Ya, jelas ayah bunda. Kita tinggal sholat maghrib. Ya Allah, lupa sholat maghrib. Bukan lupa, sengaja. Nanti deh, nonton dulu drama, sinetron, tanggung. Maghribnya lewat, sudah masuk waktu isya. Walaupun sudah masuk waktu isya, tapi wajib qadha maghribnya dulu, baru isyanya. Ikut susunan. Masya Allah. Dan yang ketiga ayah bunda, saya yakin ini banyak yang baru tahu. Ya, bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat, selama orang tersebut belum mengganti sholat wajibnya, haram sholat sunnah ayah bunda. Ya, diharamkan sholat sunnah. Siapa yang baru tahu? Coba komen baru tahu. Wah Ustadz, masa sholat sunnah jadi haram? Betul ayah bunda. Ya, coba komen baru tahu. Siapa yang baru tahu? Orang yang sengaja tinggalkan sholat wajib, diharamkan sholat sunnah. Maka kenapa haram? Kata para ulama, kalau yang wajib belum ditunaikan, jangan menunaikan sholat yang sunnah. Banyak orang bersibuk-sibuk dengan sholat sunnah, sholat wajibnya belum lunas bunda. Maka sesungguhnya mereka telah tertipu dengan perbuatan syaitan. Masya Allah ayah bunda. Jelas ya? Kata siapa? Semua ulama. Ya tuh. Tentang keharaman sholat sunnah ayah bunda, keempat imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sepakat. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, diharamkan sholat sunnah. Tapi ayah bunda, tidak semua sholat sunnah. Tenang saja. Ya, tidak semua sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya berwaktu dan bersebab, boleh. Yang tidak boleh itu adalah sunnah yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Siapa yang mau tahu? Coba komen mau tahu. Apa saja contoh yang berwaktu dan bersebab. Ya, jadi ayah bunda, kalau kita tinggalkan sholat wajib, jangan sibuk dengan urusan yang sunnah. Betapa banyak orang yang pergi umroh, dikaruniakan rizki oleh Allah umroh setiap tahun. 1 tahun 3 kali, sibuk dengan umroh, padahal itu sunnah. Tapi sholat wajibnya dulu dia tinggalkan, tidak pernah diganti. Maka umrohnya menjadi umroh yang mardud. Kata para ulama, menjadi umroh yang sia-sia ayah bunda. Kan sayang. Karena dia urusan sunnah diutamakan, yang wajib diakhirkan. Tuh ayah bunda. Menurut pandangan Imam Syafi'i, tuh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi tenang, masih banyak yang boleh ayah bunda. Ya. Jadi sholat duha Ustadz, saya tinggalkan sholat fardu sengaja. Masih bolehkah sholat duha? Boleh ayah bunda. Karena sholat duha itu berwaktu dan bersebab. Pernah tidak kita melihat orang duha di waktu malam? Tidak ada. Karena duha ada waktunya ayah bunda. Jelas ya? Sholat witir ada waktunya. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah ada waktunya. Sholat tarawih ada sebabnya, ada waktunya. Malam hari bulan Ramadan, maka boleh. Sholat hari raya ada sebabnya, sebab hari raya. Sholat tahajud ada waktunya malam. Sholat tahiyatul masjid ada sebabnya, karena kita baru masuk masjid. Sholat jenazah ada sebabnya. Ya, sholat syukrul wudu ada sebabnya, boleh. Ya, sholat gerhana boleh ayah bunda. Tuh, jadi masih banyak yang boleh. Karena berwaktu dan bersebab.
Yang tidak boleh itu adalah sholat yang tidak berwaktu, tidak bersebab. Contoh sholat taubat ayah bunda. Ya, betapa banyak orang yang ketika dulu-dulu tinggalkan sholat wajib secara sengaja, sibuk sholat taubat. Dia melakukan banyak dosa. Kenapa? Sholat yang sunnah dia kerjakan, yang wajib tidak ditunaikan. Ustadz, kan saya tinggalkan sholat tuh. Lalu bagaimana saya taubat kalau tidak sholat taubat? Ayah bunda, kata para ulama, taubat itu bukan sholat taubat. Di dalam syarat taubat ayah bunda, tidak ada sholat taubat. Taubat itu maknanya menginsafi, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Maka cukup kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya telah melakukan satu dosa. Saya insaf ya Allah, saya menyesal. Tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu namanya baru taubat. Jelas bunda? Karena sholat taubat tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Ya, mau malam, sore, pagi, siang boleh. Sholat hajat, nah ini tidak ada waktu, tidak ada sebab. Ustadz, bagaimana saya berhajat kepada Allah? Tinggal berdoa, minta sama Allah, itu sudah berhajat. Ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya, maka haram untuk dilakukan bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat. Jelas bunda? Ya, coba komen angka 3, tanda kita faham ilmu yang ketiga. Jelas bunda ya? Jadi bagi orang yang sengaja tinggalkan sholat, wajib qadha segera. Wajib tertib ikut susunan dan haram sholat sunnah. Masya Allah, itu bagi yang sengaja. Sekarang Ustadz, gimana kalau bagi yang tidak sengaja? Maka syarat yang pertama, bagi orang yang tidak sengaja tinggalkan sholat, sunnah qadha segera. Ya, sunnah qadha segera ayah bunda. Contoh, malam hari kita kerja. Semalaman kita begadang kerja ayah bunda, baru tidur jam 2, jam 3. Ketika datang waktu subuh, Allahu Akbar, kita nggak bangun subuh. Lewat, bangun jam 8, bangun jam 10 ayah bunda. Maka tidak wajib langsung qadha, tidak wajib. Kalau tadi kan sengaja, maka bangun jam 10 wajib langsung sholat subuh. Bangun jam 11 wajib langsung qadha, subuhnya jam 11. Kalau tidak dosa, tapi kalau yang tidak sengaja, walaupun diakhirkan tidak berdosa. Ya, bangun jam 8, aduh ya Allah, saya harus pergi kerja, maka boleh kerja dulu. Nanti sholat subuhnya qadha diakhirkan ayah bunda. Boleh qadhanya di waktu zuhur, boleh qadhanya di waktu asar, boleh qadhanya di waktu malam, boleh qadhanya di subuh besoknya. Jelas ayah bunda? Tapi diutamakan untuk langsung mengqadha sholat subuh. Itu lebih utama. Tapi kalau diakhirkan, bentar saya kerja dulu. Saya ngurus rumah dulu, beres-beres rumah, ngurus anak. Boleh, tidak berdosa ayah bunda. Komen angka 1 kalau semuanya sudah paham. Ini perbedaannya. Kalau sengaja wajib langsung tunaikan qadha. Kalau tidak sengaja sunnah untuk langsung qadha. Ya. Kemudian ayah bunda, paham semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semua. Yang kedua ayah bunda, sunnah ikut susunan. Sunnah tertib atau sunnah ikut susunan. Kalau tadi orang yang sengaja tinggalkan sholat duhur, sudah masuk waktu asar, maka wajib zuhurnya dulu baru asar. Tapi orang yang tidak sengaja bebas ayah bunda. Ya, tinggalkan sholat duhur karena ketiduran. Tidur jam 11, bangun jam 5. Aduh ya Allah, sudah masuk waktu asar. Maka bebas, mau asar dulu boleh, mau zuhur dulu boleh. Tapi lebih utama tertib, zuhur dulu baru asar. Paham ya bunda? Kalau sudah paham,
komen angka 2, tanda kita faham ilmu yang kedua. Ya, Masya Allah. Jelas ya Bunda ya? Jadi bebas. Mau asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Tapi lebih utama ikut susunan. Yang ketinggalan gak usah khawatir. Insya Allah nanti ada rekaman ya Bunda. Ya, dan yang ketiga, bagi orang yang tidak sengaja tinggalkan sholat, diperbolehkan sholat sunnah. Bebas, Bunda, boleh. Kalau tadi sengaja tinggalkan sholat, haram sholat sunnah. Tapi untuk yang tidak sengaja, maka semua sholat sunnah boleh. Mau sholat taubat, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, diperbolehkan. Jelas ya Bunda? Komen angka 3, tanda kita paham ketiga-tiga syarat jenis qadha. Ya, ini yang hari ini ya Bunda ya. Saya belum masuk yang dulu-dulu. Jadi bagi orang yang sengaja ini syaratnya, bagi orang yang tidak sengaja ini ketentuannya. Masya Allah, semuanya kompak. Komen angka 3 kalau semuanya sudah faham. Ya, terima kasih Kak Syak, Masya Allah. Nah, sekarang kita baru masuk ayah Bunda. Bagaimana cara mengqadha sholat yang dulu kita tinggalkan. Ketika zaman masih muda Ustadz, sibuk dengan urusan kerja, belum bertaubat kepada Allah. 10 tahun saya tinggalkan sholat. 20 tahun saya tinggalkan sholat. Ya, 30 tahun saya tinggalkan sholat. Bagaimana cara qadhanya? Sekarang kita masuk Bunda. Siap? Siapa yang sudah siap? Yang mau tahu ilmunya? Coba komen lanjut. Bismillah ya Bunda. Ya, Masya Allah. Kita masuk. Bagaimana cara qadha sholat? Cara qadha sholat yang dulu-dulu kita tinggalkan. Bismillah ayah Bunda. Masya Allah ya. Maka siapa yang rasa ilmu ini bermanfaat ayah Bunda, tolong lakukan 2 hal saja. Ya, dibantu tap-tap layarnya, dibantu tekan tombol share. Insya Allah. Mudah-mudahan ayah Bunda wasilah kita, melalui tangan kita sebarkan ilmu. Banyak orang yang perbaiki sholatnya, banyak orang yang mulai mengqadha sholat. Maka selama orang tersebut mengqadha sholat, kita kebagian pahala jariahnya ya Bunda insya Allah. Ya, baik. Ada 2 cara ayah Bunda teman-teman. Ya, ada 2 cara bagaimana cara kita mengqadha sholat yang dulu-dulu ditinggalkan. Pertama sekali ayah Bunda, kita mesti buat perhitungan. Kita hitung-hitungan ayah Bunda. Berapa banyak sholat yang telah ditinggalkan. Kemudian yang kedua ayah Bunda, setelah nanti buat perhitungan, ini kaidahnya, penuhkan masa kita dengan qadha sholat. Ini nanti ya. Pertama kita masuk buat perhitungan. Coba ayah Bunda, yang dulu-dulu pernah tinggalkan sholat, berapa banyak kita tinggalkan sholat? Coba komen. Ustadz, saya 5 tahun, komen 5 tahun. Saya 10 tahun, saya 20 tahun, saya 30 tahun. Oh, saya tidak ingat. Coba ayah Bunda, komen ditulis di kolom komentar. Berapa banyak, berapa tahun dulu-dulu kita tinggalkan sholat atau bolong-bolong sholatnya. Ada yang ingat tidak? Oh, Kak Mita tidak ingat. Kak STN tidak ingat. Masya Allah banyak yang tidak ingat ayah Bunda. Berarti banyak ya. Kalau tidak ingat berarti banyak, betul tidak? Coba kita ambillah contoh 10 tahun. Boleh tidak ya Bunda? Kita ambil contoh 10 tahun saja. Setuju ya semua ya? Maka Ustadz, contoh saya tinggalkan sholat bolong-bolong selama 10 tahun. Maka di dalam waktu 10 tahun itu, ada yang kita ingat secara jelas, ada yang kita tidak ingat, maknanya tidak jelas. Betul tidak ayah Bunda? Ya, 38 tahun tuh Masya Allah. Taruhlah ayah Bunda, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ustadz, saya ingat dengan jelas. Dulu
10 tahun belakangan saya tidak sholat. Tapi ingat, selama 2 tahun. Ini contoh ya. Saya ingat selama 2 tahun tidak pernah sholat. Jadi selama 2 tahun tidak pernah sholat, ingat. Berarti sisanya 8 tahun. Yang ingat kita masukkan pada kategori jelas. Yang 8 tahun Ustadz, kadang-kadang. Kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi banyak masalah baru sholat. Ya. Kalau lagi aman-aman saja tidak sholat. Maka masukkan 8 tahun yang tidak jelas. Ya. 8 tahun kadang-kadang sholat. Tuh ayah bunda. 2 tahun tidak sholat, 8 tahun kadang-kadang sholat. Maka bagaimana caranya? Langkah pertama kita tambahkan ayah bunda. 2 tahun yang tidak jelas, tambah 2 tahun yang jelas, tambah 8 tahun yang tidak jelas. Tambahkan. Berarti dapatlah 10 tahun ayah bunda, kita tidak sholat. Ustadz, kan yang 8 tahun kadang-kadang. Kenapa dimasukkan 10 tahun jadi semua tidak sholat? Ini sebagai bentuk kehati-hatian ayah bunda. Cara untuk selamatkan diri kita. Maka yang kadang-kadang tidak sholat, kita hitung tidak sholat saja. Sampai sini jelas ayah bunda? Kalau sudah jelas, coba komen jelas dulu. Itu caranya. Ya. Lalu Ustadz, bagaimana kalau saya tidak ingat? Kan tadi ingat 10 tahun. Sekarang umur saya 30 tahun Ustadz. Contoh ya ayah bunda. Sebelum kita masuk ke langkah kedua. Contoh. Umur saya 30 tahun. Tapi saya tidak ingat. Sepertinya seumur hidup saya kadang-kadang sholat bolong-bolong. Maka hitunglah daripada balik ayah bunda. Ya, hitungnya dari balik. Usia kita 30 tahun. Selama 30 tahun, sholatnya kadang-kadang. Ya, maka hitung balik. Balik berapa tahun? Balik itu 15 tahun ayah bunda. 30 dikurang 15. Yang 15 tahun gak perlu dihitung karena belum balik. Ya, maka 30 tahun dikurangi 15 tahun. Dapatlah 15 tahun kita tidak sholat. Ya saya bunda, bagi yang tidak ingat. Ustadz, usia saya 50 tahun, kurang 15. Ya, maka jadilah 35 tahun tidak sholat. Paham ya bunda ya? Ada yang ingat, dihitung saja. Kalau yang tidak ingat, maka usia dikurangi balik. Usia 50 tahun kurangi 15, berarti jadi 35 tahun. Ini bagi yang tidak ingat. Jelas ya? Sekarang, bagaimana cara membayarnya? Belum. Kita hitung dulu. Sekarang kita hitung ayah bunda. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Contoh yang 10 tahun aja. Ya. Maka kita ada rumus ayah bunda. 10, ini 10 tahun artinya dikalikan dengan 5 waktu sholat. 10 kali 5 berapa? 50. Ya. Kemudian dikalikan per tahun. 365 hari. 10 dikali 5 dikali 365. Berapa ya bunda? Ada yang bisa hitung? 10 kali 5, 50. Dikali 365. 18.250. Kak Syapril, betul tidak? Ya. 18.250 kali ayah bunda kita tinggalkan sholat. Allahu Akbar. Banyak tidak ayah bunda? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak tidak? Dalam waktu 10 tahun 18.250 kali kita tinggalkan sholat. Ya Allah ayah bunda. Banyak tidak? Banyak. Banyak pisan. Bukan banyak lagi, banyak pisan tuh kata kami. Sangat banyak. Ini yang 10 tahun. Gimana dengan yang 20 tahun? Gimana dengan yang 30 tahun, 40 tahun? Maka ayah bunda, rasa-rasanya kita tidak akan kuat
dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 2 bulan, mengkodok sholat sebanyak ini. Kita tidak akan sanggup, betul tidak? Solusinya gimana Ustadz? Kita mengganti sholat sebanyak ini. Maka solusi yang diberikan para ulama, Masya Allah ayah bunda, terutama Imam Syafi'i ayah bunda, ini solusinya. Penuhkan masa dengan kodok sholat. Ayah bunda teman-teman, kata para ulama, kata Imam Syafi'i, satu-satunya kunci ya keberhasilan kita mengkodok sholat, kuncinya adalah istiqomah. Coba semuanya komen. Ditulis di kolom komentar perkataan istiqomah. Semuanya komen. Ini caranya. Ini kuncinya. Tanpa adanya istiqomah, tidak mungkin seseorang sukses kodok sholat. Jadi caranya gini ayah bunda. Sholat kan ada 5 kali ya. Setiap hari kita sholat 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib, ya, sholat isya. Maka inilah ayah bunda, di waktu sholat kita istiqomah maksimalkan kodok. Contoh, ya Masya Allah banyak yang semangat. Kita sholat subuh ayah bunda. Selesai sholat subuh, jangan kemana-mana dulu. Kita bangun lagi, kodok sholat subuhnya 1 kali. Jangan banyak-banyak, 1 kali saja. Supaya tidak berat. Ya, selesai salam, mau doa dulu, zikir dulu boleh. Mau langsung juga boleh. Bangun lagi, kodok sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sama. Jelas? Selesai sholat duhur, jangan dulu sholat sunnah. Tapi kita bangun dulu ayah bunda, kodok sholat zuhurnya 1 kali. Mau lebih juga boleh ayah bunda. Cuman kalau banyak-banyak berat. Maka satu kali saja cukup. Selesai sholat asar, jangan kemana-mana. Kodok sholat asarnya 1 kali. Selesai sholat maghrib, bangun lagi. Kodok sholat maghribnya 1 kali. Terakhir, selesai sholat isya, kodok sholat isyanya 1 kali. Kalau kita istiqomah, insya Allah ayah bunda akan berhasil. Sampai kapan? Sampai tadi kita lunas. 10 tahun ayah bunda berarti. Ya, sampai kita lunas selama 10 tahun. Ustadz, kalau sebelumnya boleh tidak? Sebelum sholat subuh, sebelum zuhur asar, boleh. Mau sesudah atau sebelum, asalkan istiqomah. Karena apa? Amal yang dicintai oleh Allah adalah keistiqomahan. Jelas ya bunda? Maksudnya 1 kali itu 1 rakaat, bukan. 1 kali itu 1 kali sholat. Kalau zuhur, kodok sholat zuhur 1 kali, ya 4 rakaat. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Disesuaikan. Ya, jangan kita kodok zuhur jadi 1 rakaat. Enggak, 4 rakaat. Maksud 1 kali itu 1 kali sholatnya. Sampai sini dulu ayah bunda. Sebelum kita bahas niat, coba komen paham. Ya, sampai sini dulu ayah bunda, paham? Kalau sudah paham, coba komen paham. Bukan 1 rakaat ya. 1 kali, sesuaikan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sama rakaatnya ya bunda. Masya Allah, semuanya faham. Maka Ustadz, yang menjadi pertanyaan, boleh enggak kita sholatnya di waktu sholat? Kodoknya di waktu sholat, boleh. Contoh, mau kodok sholat di waktu duha, boleh. Mau kodok sholat di waktu tahajud, boleh. Mau siang, mau malam, boleh ayah bunda. Kapanpun mau kodok sholat, boleh. Cuman yang lebih utama, yang lebih baik adalah istiqomah seperti ini. Lalu niatnya bagaimana ayah bunda? Semuanya tolong perhatikan ya. Bagaimana cara niat sholat kodok? Sama aja.
Sama seperti niat sholat biasa, cuman tambahkan qadha saja. Tuh. Boleh semuanya screenshot bunda ya. Tuh. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya, usolli fardhus subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Betul Kak Babang. Qadhanya di waktu masing-masing. Ini yang diajarkan Imam Syafi'i supaya tidak memberatkan kita. Jelas ya bunda? Silakan ya, saya hitung dalam hitungan ketiga. Boleh di SS. 1, 2, 3. Sholat duhur. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Sudah? Kalau sudah, semuanya komen sudah. Sudah ya? Kita lanjut ya bunda nih. Masih banyak pembahasan kita insya Allah. Habis sholat asar bukannya nggak boleh sholat. Ya, kalau sholat sunnah nggak boleh. Setelah subuh, setelah asar, itu waktu haram sholat. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat qadha ini fardu. Tidak jadi masalah. Boleh ya bunda. Baik. Ya. Sampai kapan Ustadz, masih ada yang tanya ya? Sampai kapan? Sampai 10 tahun tadi ayah bunda. Kita punya hutang 10 tahun, maka sampai 10 tahun. Kita punya hutang qadhanya 30 tahun, maka selama 30 tahun kita lakukan seperti ini ayah bunda. Kemudian Ustadz, yang menjadi pertanyaan gimana? Kalau misalkan 10 tahun tidak bisa lunas, baru qadha istiqomah 1 tahun, tiba-tiba kita meninggal dunia. Ya, baru qadha jangankan 1 tahun ayah bunda, 1 minggu. Asalkan kita sudah sungguh-sungguh ayah bunda. Ya Allah, saya niat mau mengqadha salat yang dulu saya tinggalkan. Saya benar-benar mau bertaubat kepadamu ya Allah. Jangankan 1 minggu, baru 1 hari saja ayah bunda. Insya Allah, Allah ampuni dosa kita. Ya, baru 1 tahun kita qadha. Ya, 10 tahun ada sisa 9 tahun. Kita meninggal dunia. Maka Allah maafkan ayah bunda. Coba ayah bunda, apalagi yang akan kita kufurkan kepada Allah? Apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah ayah bunda? Ya, 1 minggu baru qadha, Allah wafatkan kita. Insya Allah husnul khotimah ayah bunda teman-teman. Husnul khotimah. Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha adil. Maka nggak usah khawatir. Aduh saya takutnya belum lunas sudah meninggal. Enggak. Ya, Allah melihat kepada hamba bukan daripada hasil, tapi daripada perjuangan, daripada kesungguh-sungguhan di dalam sholat. Masya Allah ya bunda. Ya, maka apalagi yang menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah untuk mengqadha sholat. Mulai dari sekarang tuh, sekarang tanggal 1 ayah bunda, tahun baru. Ya, sekarang tanggal 1 lebih enak terjadwal. Tanggal 1 Januari kita hitung. Pakai kalender Masehi gak jadi masalah. Ya, insyaallah Allah maha pengampun, maka jangan takut tidak lunas. Asalkan kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Karena sholat itu sesuatu yang Allah akan hisab pertama kali di hari kiamat. Maka dulu-dulu kita tinggalkan sholat, maka ya bunda, cara bertaubat kepada Allah bagi orang yang tinggalkan sholat wajib adalah dengan mengqadhanya. Jelas ya bunda? Faham? Siapa yang, oh iya tanggal 2 sekarang, ya mohon maaf. Mohon maaf ayah bunda. Siapa yang sudah paham ayah bunda tentang cara qadha sholat, boleh komen paham. Jadi insya Allah tidak berat. Ustadz, kan tadi 1 kali, kalau 2 kali, 5 kali boleh? Boleh. Mau setiap subuh misalkan, selesai sholat subuh qadhanya 2 kali, 3 kali, boleh. Cuman berat. Jangan sampai tidak istiqomah. Sekali qadha 5 kali, besoknya 1 minggu enggak qadha, kan repot ayah bunda. Ya, maka cukup 1 kali saja. Itulah bagaimana cara kita untuk mengqadha sholat. Ya, kalau umur masih 17 tahun gimana Ustadz? Berarti kurangi saja 15 tahun. Ya, kita usia 17 tahun enggak pernah sholat atau kadang-kadang bolong-bolong sholat. Kurangi saja 15 tahun, 2 tahun.
Berarti baru 2 tahun kita tinggalkan sholat, itu yang wajib diqadha. Maka ya bunda, ya, saya masuk pada ilmu yang jauh lebih penting. Tahu tidak ayah bunda, sholat yang kita lakukan selama bertahun-tahun, ataupun kita qadha, sudah qadha capek-capek, tapi tahu tidak, bisa jadi sholat kita menjadi sholat yang sia-sia, sholat yang tidak bernilai di sisi Allah. Ayah bunda, apabila kita melakukan kesalahan di dalam sholat. Nah ini sangat penting, ya. Jangan sampai sholatnya banyak-banyak, kita sudah istiqomah qadha tapi sia-sia jikalau melakukan kesalahan dalam sholat, ayah bunda. Jelas tidak? Siapa yang mau tahu? Coba komen mau tahu. Ya. Kalau mu'alaf bagaimana menghitungnya? Mu'alaf tidak perlu qadha. Ya. Contoh usia kita 30-40 tahun. Baru masuk Islam hari ini. Yang 40 tahun gimana? Nggak perlu diqadha ya bunda. Mu'alaf nggak perlu qadha. Sholat aja mulai sekarang. Ya. Masya Allah. Maka apa Ustadz? Ini kesalahan yang besar. Al-lahnul jali. Jadi kesalahan dalam sholat ada 2. Ada al-lahnul khafi, ada al-lahnul jali. Kalau kesalahan yang kecil ini dimaafkan. Ya, contoh kita lupa baca kunut, lupa baca iftitah, salah baca surat, ya, baca surat Al-Ikhlas tidak betul makhrajnya, dimaafkan. Tapi kesalahan dalam sholat al-lahnul jali adalah kesalahan yang tidak dimaafkan, menyebabkan sholat yang sia-sia. Contoh yang pertama ayah bunda, ya, yaitu salah pada niat. Nah ini ayah bunda. Contoh, banyak di antara kita yang niat seperti ini. Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Ada tidak yang niat seperti ini ayah bunda? Kalau ada boleh komen saya. Oh saya Ustadz, saya niat seperti ini. Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Ya, aku niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Coba ayah bunda. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira benar atau tidak niat seperti ini? Siapa yang setuju benar, komen benar. Udah cukup Ustadz, benar. Siapa yang salah, coba komen salah. Salahnya di mana ayah bunda? Tuh, ada yang katakan salah. Ada yang kata benar, Masya Allah. Ada yang bilang salah, tidak ada rokaatnya, tidak ada fardunya. Ya, maka kita cek ayah bunda. Maka kita perlu belajar, ada ilmunya, ada kitabnya. Kita buka kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah, ketika kita niat sebenarnya ada 3 syarat ayah bunda. Tuh, qasad, ta'arud, dan ta'yin. Ada yang baru dengar istilah ini ayah bunda? Niat ada 3 syarat. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, dan yang ketiga adalah ta'yin. Ya, qasad, ta'arud, ta'yin. Apa itu qasad? Qasad itu menyatakan bahwa kita sholat. Sengaja aku sholat. Atau contoh di atas tuh. Aku niat sholat. Boleh ayah bunda? Aku niat sholat. Ini namanya qasad. Ustadz ini kepanjangan. Ada yang lebih pendek? Ada. Aku sholat. Ya. Kalau dalam bahasa bahasa Arab, usolli. Aku sholat. Ini namanya qasad. Wajib ada dalam niat. Yang kedua ta'arud. Apa itu ta'arud? Menyatakan kalimat fardu. Kalau kita sholat 5 waktu, maka wajib ada fardunya. Aku sholat fardu. Dan yang ketiga ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan jenis sholat. Kita sholatnya sholat apa? Kalau sholat di waktu subuh, maka nyatakan jenisnya subuh. Aku sholat fardu subuh. Ini benar ayah bunda. Sudah cukup karena sudah memenuhi syarat yang wajib.
Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, sah sholat kita. Ya, harus pakai bahasa Arab, tidak perlu. Niat itu dalam hati ayah bunda. Kita menyatakan niat dalam hati. Niat itu rukun qalbi, rukun hati. Maka bebas pakai bahasa apapun. Yang penting memenuhi syarat. Aku sholat fardu subuh. Sekarang kita cek ayah bunda. Kenapa niat di atas tidak sah? Ya, kenapa yang saya tulis tadi tidak sah? Niat di atas salah ayah bunda. Sholat kita tidak sah apabila niat seperti contoh di atas. Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala, maka tidak sah sholat subuhnya. Kenapa? Betul ayah bunda. Tidak ada fardunya. Masya Allah. Ya, maka semestinya aku niat sholat fardu subuh, harus ada ta'arudnya. Ya tuh, aku niat sholat qasodnya ada, subuh ta'yinnya ada, tidak ada fardunya, maka sholatnya tidak sah. Ustadz, gimana dengan rokaat? Ayah bunda, selain 3 ini qasod ta'arud ta'yin, menyatakan rokaat, menghadap kiblat, tunai, qadha, karena Allah Ta'ala itu hukumnya sunnah. Mau kita nyatakan atau tidak bebas. Yang penting ada 3 ini cukup. Mudah tidak ayah bunda? Ya, aku sholat fardu subuh, aku sholat fardu isya. Kapan kita niat ayah bunda? Sebelum, sesudah, atau ketika takbir? Coba kita niat selama ini sebelum, sesudah, atau ketika takbir. Coba ya bunda. Oh, saya sebelum takbir. Komen sebelum. Saya ketika takbir. Masya Allah. Masih banyak yang niat sebelum takbir. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Niat itu menyatakan sesuatu dalam hati diiringi dengan perbuatannya. Maka berbarengan dengan takbir. Bukan sebelum takbir. Dalam madhab Imam Syafi'i, siapa yang niat sebelum takbir, maka sholatnya tidak sah. Ya, maksudnya apa? Wajib ketika takbir di dalam hati. Kita ucapkan sebelum takbir boleh tidak Ustadz? Boleh. Kita ucapkan sebelum takbir boleh ayah bunda, ini sunnah. Tapi yang wajib adalah di dalam hati ketika takbir. Kita kan baca takbir. Allah, Allah. Tuh, lamnya dibaca panjang. 2-14 harokat. Disinilah kita niat. Lisan kita menyatakan takbir, hati kita niat. Allah, aku sholat fardu subuh. Hu akbar. Allah dalam hati, aku sholat fardu zuhur, hu akbar, sah sholat kita. Ya, jadi tidak wajib diucapkan. Ini sunnah ayah bunda. Kalau hanya diucapkan tapi tidak dalam hati, maka tidak sah. Wajib di dalam hati, diucapkan, itu sunnah. Ya, jadi bukan sebelum takbir, bukan sesudah takbir, tapi berbarengan dengan takbir. Jelas ayah bunda? Siapa yang sudah faham? Komen angka 1, tanda kita faham ilmu yang pertama. Silakan ayah bunda. Ya, jadi Masya Allah jangan sampai salah pada niat. Karena bisa jadi sia-sia sholatnya karena salah pada niat, merupakan al-lahnul jali, kesalahan yang tidak dimaafkan. Ya saya bunda ya. Sekarang kita masuk pada kesalahan yang kedua. Yang mana kesalahan ini banyak sekali orang yang lakukan, yaitu salah pada takbir ayah bunda. Ini penting banget. Ya. Salah pada takbir. Ustadz, selama ini sholat saya salah gimana? Gak perlu khawatir ayah bunda. Allah maha pengampun. Allah maha pemaaf. Dulu-dulu kita belum tahu ilmunya. Maka kenapa kita wajib belajar? Inilah pentingnya belajar supaya kita bisa perbaiki. Nggak jadi masalah. Asalkan kita perbaiki, mau belajar ilmu sholat. Ya, jangan bersedih ayah bunda. Kecuali kalau tidak belajar. Sholatnya salah, niatnya salah, tidak mau belajar. Itu yang gawat ayah bunda. Jelas ya? Takbir, bagaimana bunyi takbir?
Allahu Akbar. Apa artinya ayah bunda? Allahu Akbar artinya apa? Bermakna Allah Maha Besar. Betul ya? Kak Muzi, betul. Allah Maha Besar. Ayah bunda, apa kesalahan banyak orang yang sering terjadi? Yaitu dipanjangkan A-nya. Pernah tidak kita mendengar atau mungkin kita sendiri ketika baca takbir A-nya kepanjangan? Saya contohkan. Allah tuh. Lebih dari satu ketukan. Artinya 2 harokat kurang lebih. Allah. Siapa yang pernah dengar? Allah. Allah. Allahu Akbar. Ustadz, saya niat dalam hati. Ya, sambil takbir, maka A-nya kepanjangan. Yang dipanjangkan lamnya ya bunda. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Ketika seseorang takbir, ya, yang tadinya Allah Maha Besar, dipanjangkan A-nya. Allahu Akbar. Maknanya berubah ayah bunda. Menjadi hamzah istifham. Maka yang tadinya Allah Maha Besar jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Seolah-olah dia mempertanyakan, meragukan kemahabesaran Allah. Ayah bunda, bahaya tidak? Waalaikumsalam Kak Asih. Ya, bahaya tidak ayah bunda? Ya Allah, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka otomatis sholat yang dia kerjakan sah. Hukumnya apa? Hukumnya haram ayah bunda. Ya, mempertanyakan kemahabesaran Allah merupakan bentuk kekufuran, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Waalaikumsalam semua. Ya. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, bahkan kata para ulama, siapa yang sengaja membaca panjang A ketika takbir, Allah, dia tidak mau belajar ilmunya, tidak mau perbaiki takbirnya, sengaja mempertanyakan kemahabesaran Allah, bisa menyebabkan keluar daripada Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, maka ya bunda yang dirahmati Allah, ada juga yang baca-baca barnya panjang. Allahu Akbar. Ini banyak juga, betul tidak? Allahu Akbar. Akbar ini merubah makna, menghina Allah ayah bunda. Yang tadinya Maha Besar, barnya dipanjangkan, artinya menjadi bedug. Akbar artinya bedug. Allahu Akbar, Allah adalah bedug. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Menghina Allah, maka sholatnya tidak sah. Maka inilah pentingnya kita belajar ayah bunda. Lalu Ustadz, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara baca takbir yang benar? Siapa yang mau tahu ayah bunda? Coba komen mau. Ya, ayah bunda, baca takbiratul ihram yang benar. Para ulama telah mengajarkan kepada kita, takbir yang benar itu adalah takbir yang dijaga syaratnya. Takbir yang ditunaikan syaratnya. Ustadz, syarat sah takbir ada berapa? Ada 16 syarat. Ada yang baru tahu ayah bunda? Ya Allah, selama berpuluh-puluh tahun saya sholat, baru mendengar takbir ada 16 syarat yang wajib dijaga. Siapa yang baru tahu? Coba komen B. Siapa yang baru tahu ayah bunda? Kita buka kitab ya. Nanti saya disangka mengarang ayah bunda. Masya Allah. Kita buka kitab Safinatun Najah. Ini kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab Safinatun Najah, ini kitabnya bahasa Arab ayah bunda ya. Cuman saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya semua bisa belajar tuh. Syarat sah takbiratul ihram. Ada 16 syarat ayah bunda. Yang tadi kita bahas, tidak boleh baca panjang A. Ini baru satu syarat, nomor ke-6 ayah bunda. Tuh, syarat nomor 6.
tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah seperti Allah. Tidak boleh. Syarat yang ketujuh, tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba. Ini baru 1-2 syarat. Bayangkan ayah bunda, 1 syarat gagal kita jaga, sholat tidak sah. Apalagi tidak tahu 16 syarat. Maka kita perlu belajar, perlu praktek ayah bunda kalau seperti ini. Ya, bagaimana ketika berjamaah dengan imam, bagaimana takbirnya. Jangan sampai kita sholat berjamaah tidak sah sholatnya karena tidak tahu syaratnya. Ya, maka ya bunda saya mohon maaf gak bisa sampaikan semua karena waktu kita terbatas, bahas satu saja panjang. Tapi ya bunda gak usah khawatir. Siapa yang mau belajar secara lengkap, belajar secara detail, ada yang mau belajar tidak kita praktek. Kalau mau insya Allah saya buatkan satu grup ayah bunda. Setuju tidak? Saya buatkan satu grup, nanti selesai live. Ya, selesai kita belajar pada pagi ini, kita buat satu grup. Nanti saya undang, ya. Di dalam grup ayah bunda kita akan belajar, kita akan hatamkan plus praktik, ya. Bagaimana 16 syarat sah takbir supaya sholat kita tidak menjadi sholat yang sia-sia. Coba, siapa yang mau gabung komen angka 16, ada berapa orang ayah bunda? Saya pengen yang sungguh-sungguh saja, ya. Dari 1.100 orang, coba komen angka 16. Siapa yang sungguh-sungguh mau belajar, insya Allah nanti saya akan undang. Ya, insya Allah ayah bunda. Itulah contoh kesalahan-kesalahan yang jali. Kesalahan yang sebabkan sholat menjadi tidak sah. Itu baru tentang takbir dan niat ayah bunda. Belum dalam baca Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah ayah bunda, wajib menjaga tasdidnya. Ya tuh, syarat sah baca Fatihah ada 10 kita belajar. Ada 140 lebih yang mau gabung, Masya Allah. Ya, contoh ayah bunda nomor 3, memelihara huruf-hurufnya. Alhamdulillah, haknya kecil. Artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi banyak orang yang tidak belajar, haknya dibaca besar. Alhamdulillah, tidak sah sholatnya. Menghina Allah ayah bunda. Alhamdulillah, kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillah, merubah makna. Maka kita perlu menghindari hal-hal seperti ini. Maka ayah bunda, ya, saya tanya kepada semua, tolong jawab secara sungguh-sungguh, penting atau tidak kita belajar ilmu tentang sholat? Penting atau tidak ketika kita sholat kita tahu ilmu-ilmunya ya bunda, teman-teman. Ya, semua setuju, penting. Bahkan bukan hanya penting, tapi wajib ayah bunda. Wajib kita belajar ilmu tentang sholat, betul. Tapi ayah bunda saya suka sedih. Banyak zaman sekarang yang menganggap sholat tidak penting. Jadi terbalik. Yang penting sholat. Banyak tidak? Yang penting ibadah. Yang penting sujud. Allah tidak memberatkan hambanya. Udah yang penting sholat. Padahal sholat itu sangat penting. Betul tidak ya bunda? Jadi terbalik. Padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ma'un ayat 4. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat ayah bunda. Ini kata Allah. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang Allah maksud? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholat dalam keadaan lalai ayah bunda. Lalai. Meremehkan sholatnya. Apa itu lalai? Kata Imam Ibnu Katsir, lalai itu bukan sekedar tunda-tunda sholat. Bukan hanya sekadar tidak khusyuk di dalam sholat ayah bunda. Tapi ada satu kelalaian yang paling besar. Kelalaian yang paling bahaya adalah orang sholat dalam keadaan jahil. Ini yang bahaya. Apa itu jahil? Jahil itu tidak tahu ilmunya. Tidak peduli, tidak mau belajar ilmu, meremehkan sholatnya. Yang penting sholat. Yang penting ibadah. Maka kata Nabi ayah bunda, orang yang semasa hidupnya jahil dan dia meninggal dunia dalam keadaan jahil,
tidak belajar ilmu agama semasa hidupnya, Allah bangkitkan di hari kiamat, diberikan kepadanya sebagai orang yang fasik. Gelar orang fasik, ayah bunda. Orang yang diberikan gelar fasik oleh Allah, barang tentu akan diazab, ayah bunda. Satu tingkat dengan Fir'aun, kata Nabi di dalam hadis yang sahih. Ya, siapa yang meremehkan sholat, tidak menjaga sholatnya, maka dibangkitkan di hari kiamat seperti orang Fir'aun, seperti Haman, ya, seperti orang-orang yang berzina, berjudi dan minum arak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rugi tidak ayah bunda? Sangat amat rugi. Semasa hidup di dunia sholat, tapi sholatnya tadi sia-sia, tidak tahu ilmunya, menghina Allah dan lain-lain. Ya, sama dengan tidak sholat, meninggalkan sholat dosa besar, maka diazab oleh Allah disebabkan kelalaiannya dalam sholat, ya Allah. Ya, maka ya bunda, siap atau tidak, mulai pagi ini, di tahun yang baru ini ayah bunda, sebelum masuk bulan Ramadan, kita perbaiki diri kita, hindarkan diri kita daripada keadaan jahil, kita belajar sama-sama. Siap tidak ya bunda? Ya, keluarkan, selamatkan diri dan juga keluarga kita daripada lembah kejahilan, jurang kelalaian. Kita belajar sama-sama ayah bunda. Ya, karena ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Ya, belajar ilmu agama tidak seperti ilmu dunia, hukumnya wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Diwajibkan oleh Allah belajar ilmu agama. Ustadz, kenapa Allah wajibkan belajar ilmu agama? Tentu ada alasan. Ada ayah bunda. Supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita ayah bunda. Apa tujuan hidup kita? Ya, sekali lagi, kita wajib belajar ilmu agama agar bisa mencapai tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Dekat dengan Allah ayah bunda teman-teman. Betul tidak? Dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah istimewa. Allah akan jaga hidupnya selamat dunia dan juga akhirat. Ini tujuan kita, betul tidak ayah bunda? Siapa yang mau dekat dengan Allah? Coba komen angka 1 ayah bunda. Ini tujuan kita. Allah jaga, Allah akan selamatkan dunia akhirat. Kalau seseorang sudah dekat dengan Allah, sudah mendapat cinta dan ridhonya Allah. Ya, maka Ustaz, apa saja ilmu yang Allah wajibkan kita belajar supaya bisa dekat dengan Allah? Para ulama sampaikan ayah bunda, ada 3 ilmu. Ya, ketiga ilmu ini wajib kita belajar sebelum wafat ayah bunda. Sebelum kita mati menghadap Allah, kita wajib belajar 3 ilmu ini supaya selamat dunia akhirat, dekat dengan Allah. Ya, inilah 3 kunci supaya kita mendapatkan tujuan hidup kita. Apa Ustaz 3 ilmu ini? Yang pertama ayah bunda adalah ilmu tauhid. Iman, akidah. Ya, supaya kita bisa mendapatkan akidah salib. Akidah yang selamat. Maka belajar ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa dekat dengan Allah, kita perlu belajar ilmu fikih. Dan yang ketiga ayah bunda adalah ilmu tasawuf. Pernah kita dengar? Tauhid, fikih, dan tasawuf. Inilah 3 ilmu yang wajib kita belajar agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ilmu tauhid Ustaz? Ilmu tauhid, ilmu yang wajib kita pelajari agar kita bisa kenal dengan Allah. Supaya kita bisa tahu sifat-sifatnya Allah. Coba ayah bunda, mungkin atau tidak, kalau kita mau dekat sama Allah tapi enggak kenal, sifat Allahnya saja tidak tahu, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah. Betul tidak? Ya, karena awaludinu ma'rifatullah. Awal daripada kita, ya, awaludin, awal daripada agama kita, awal daripada keselamatan kita dalam beragama adalah mengenal Allah. Maka wajib kita belajar ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid, tanpa akidah iman yang benar, tidak mungkin bisa dekat dengan Allah. Maka ini
pintunya ya bunda. Pintu masuknya adalah dengan tauhid. Yang kedua ada ilmu fikih. Ustadz, kalau saya sudah tahu sifat Allah, cukup tidak saya dekat dengan Allah? Tidak. Perlu dibuktikan dengan ibadah, ada actionnya, yaitu ilmu fikih. Bagaimana cara bersuci, karena bersuci merupakan syarat ibadah. Bagaimana cara kita sholatnya yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana zakatnya, ya, kemudian puasanya, haji umrohnya supaya mabrur. Belajar ilmu fikih, ilmu di dalam ibadah, agar ibadah kita sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ya bunda? Ibadah itu kendaraannya, jalannya. Tauhid pintunya, fikih kendaraannya. Ya, tanpa kendaraan yang benar, ibadah dengan ilmunya gak mungkin bisa sampai dekat dengan Allah. Maka perbaiki kendaraannya, harus benar, harus sehat, harus kuat. Karena ibadah merupakan sarana atau media untuk semakin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini yang paling penting ayah bunda. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang wajib kita belajar untuk memperbaiki hati. Ya, membersihkan hati daripada riya, bersihkan hati dari ujub, membersihkan hati dari sombong, dari takabur. Belajar ilmu tasawuf. Ini supirnya ayah bunda. Ini pintunya. Kita mau masuk ke dalam mobil, gak bisa buka pintu, gak akan bisa masuk. Maka buka dulu pintunya. Ya. Kemudian ini kendaraannya, ini mobilnya. Kita mau sampai tujuan dekat dengan Allah, kalau mobilnya mogok, ibadahnya tidak diterima, gak akan sampai. Ya. Maka mobilnya harus bagus, harus sehat, bisa jalan. Ya, ini supirnya yang menentukan selamat atau tidak sampai tujuan adalah supir hatinya ya bunda. Maka kata Nabi, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, hati itu ibaratkan supir pemimpin. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik maka baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya buruk maka buruk seluruh amalnya. Maka jaga hati. Ya, ilmu tasawuf juga ilmu yang berkenaan dengan akhlak. Baik akhlak kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Inilah 3 ilmu ayah bunda. Sampai sini jelas? Maka insya Allah kita belajar ketiga ilmu ini wajib. Gak bisa pilih-pilih. Ah Ustadz, saya mah pengen belajar fikih aja deh. Fokus ibadah sama Allah. Tapi gak mau belajar tasawuf. Maka gagal ayah bunda. Mobilnya ada, supirnya gak bisa jalankan mobilnya. Celaka. Betul tidak? Sekarang fikih. Contoh ayah bunda, saya mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akan contohkan, ini contoh. Belajar fikih, ibadahnya bagus tapi hatinya kotor. Sholat rajin 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan jadi imam. Contoh, zakat sodakohnya hebat. Puasa Ramadan gak pernah bolong. Puasa Daud gak pernah tinggal. Haji umroh tiap tahun. Tapi dalam hatinya riya. Sholat jadi imam supaya dipuji, bacaannya bagus, suaranya bagus. Nol ibadahnya ya bunda. Zakat, sodakoh supaya disebut hebat, supaya disebut dermawan. Nol. Puasa, haji, umroh tapi ujub, bangga pada amal, takabur, sombong, merasa paling hebat. Nol. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Betul tidak ya bunda? Sebanyak apapun kita ibadah, kalau didasari dengan riya, ujub, takabur, tidak ikhlas karena Allah, nol ibadahnya. Maka wajib belajar ilmu tasawuf untuk menata hatinya ya bunda. Karena riya, takabur itu biasanya suka tidak terasa, tanpa kita sadar muncul. Nah, bagaimana menanggulangi munculnya hal tersebut? Belajar ilmu tasawuf. Waalaikumsalam kahana. Sebaliknya, belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih. Supirnya ada, mobilnya mogok, bisa enggak? Nol ayah bunda. Ya, tidak riya, tidak ujub, hatinya baik, akhlaknya baik, tapi sholatnya asal. Ibadahnya sia-sia. Nol ayah bunda, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ibnu Ruslan di dalam salah satu kitab, namanya kitab Sofwatuz Zubad,
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, barang siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu, salat tanpa ilmu, zakat lain-lain tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya menjadi ibadah yang ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya bunda yang dirahmati Allah, siapa yang merasa bersyukur kepada Allah pada pagi ini ayah bunda teman-teman, betapa banyak orang yang Allah sibukkan dengan urusan dunia. Ya, betapa banyak orang yang belum bangun dari tidurnya. Tapi ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah sampaikan kita, Allah takdirkan gabung dari awal sampai saat ini, supaya kita bisa mencapai tujuan kita dekat dengan Allah, mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah wajibkan. Coba komen Alhamdulillah ayah bunda. Ya, siapa yang bersyukur kepada Allah, coba komen Alhamdulillah. Ya, maka ya bunda, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka pertanyaannya ya bunda, apabila Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dekat dengan Allah, Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah agar bisa selamat dunia akhirat, mau kita ambil atau tidak ayah bunda? Ya, mau kita belajar atau tidak 3 ilmu ini? Ya, maka ya bunda yang dirahmati Allah, jangan sampai Allah berikan pemahaman kita wajibnya tadi sholat, bagaimana cara qodok sholat, jangan sampai sholat kita menjadi sia-sia. Ya, maka ya bunda, contoh kalau kita tidak belajar, katakanlah kita bahas satu ilmu sholat. Contoh, ini contoh ya bunda ya. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana nasib sholat kita? Ustadz, apa itu ilmu sholat? Coba kita cek bunda. Karena banyak yang tanya, Ustadz kenapa ya? Saya sholatnya rajin, ibadah rajin, tidak pernah tinggal. Tapi sholatnya gak pernah bisa khusyuk. Ada tidak ya bunda? Selama ini sholat gak pernah bisa nikmat. Ya, sholatnya dijaga tapi hati tetap gelisah. Ada tidak? Hatinya tetap tidak tenang. Selesai sholat rasanya hati kosong, hati masih hampa. Ada? Mungkin ada yang salah dengan sholat kita ya bunda. Selama ini berpuluh-puluh tahun kita sholat, coba kita cek, bismillah ya. Mudah-mudahan menjadi muhasabah, khususnya untuk diri saya sendiri. Di dalam sholat selama ini ayah bunda, sudahkah kita tunaikan rukun sholat dengan benar? Rukun di dalam sholat ada 13. Kemudian selama ini sudahkah kita penuhi syarat sah sholat? Ada 8. Ketika takbiratul ihram ada 16 syarat. Membaca surat Al-Fatihah ayah bunda ada 10 syarat. Ketika satu saja daripada syarat-syarat ini hilang, tidak kita tunaikan, maka sholat tidak sah. Ya, ketika sujud ayah bunda ada 7 syarat. Kemudian tasdid, wajib menjaga tasdid dalam rukun bacaan yang wajib. Tasdid dalam Fatihah ada 14, tasdid dalam tahiyat ada 21. Siapa yang baru tahu ilmu-ilmu ini ayah bunda? Ada tidak yang baru mendengar, baru melihat angka-angka ini selama berpuluh-puluh tahun kita sholat? Coba komen huruf B ayah bunda teman-teman. Komen huruf B, siapa yang baru melihat, baru tahu ilmu-ilmu ini? Mungkin inilah ayah bunda yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak pernah bisa khusyuk. Sholat menjadi tidak sah ayah bunda. Sedangkan tadi kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Safwatuz Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang dikerjakan tanpa ilmu, maka amalan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Mungkin ayah bunda, Allah memberikan kepada kita sinyal, ya, memberikan kegelisahan, ketidakkhusyuan dalam sholat, sinyal. Mungkin sholat kita belum diterima disebabkan kita belum tahu ilmunya. Sedih tidak ayah bunda? Di sisi lain Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya ibadah pertama yang Allah akan hisab di hari kiamat itu adalah sholat kita.
Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, menjadi orang yang berhasil dan beruntung, kata Nabi. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, menjadi orang yang rugi dan gagal. Sedih tidak ya bunda? Mendengar kenyataan, ya Allah, salat yang selama ini berpuluh-puluh tahun saya lakukan, saya baru tahu ilmunya. Siapa yang rasa sedih? Coba komen sedih, komen emoji menangis bunda, teman-teman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan wasilah kita belajar ayah bunda, ya Allah maafkan kesalahan kita, ya Allah hapuskan setiap kekeliruan kita dalam ibadah dengan kita belajar sungguh-sungguh pada pagi ini insya Allah. Ini baru bab sholat bunda. Tadi saya baru bahas 2 kesalahan dalam niat dan dalam takbir. Takbir pun baru 2. Ada 16 syarat. Belum syarat sah sholatnya, belum fatihahnya. Ya, maka tadi saya sampaikan saya akan buat satu grup bunda. Kita belajar hatamkan sholatnya, kita belajar hatamkan 3 ilmunya. Siap tidak bunda? Ya, mulai pagi ini kita ambil peluang bunda, tanamkan kesungguhan, keazaman dalam diri kita. Nanti boleh ajak keluarga untuk belajar sama-sama dalam grup. InsyaAllah. Ya, kita tadi baru bahas tentang sholat. Ya Allah, banyak yang baru tahu. Belum lagi yang batalkan sholatnya bunda, ada 14, masih banyak lagi insya Allah. Kita bahas. Ya, maka di dalam grup kita tidak hanya belajar ilmu sholat. Saya mau mengajak bunda belajar di dalam grup. Kita belajar tauhidnya, belajar fikih dan juga tasawuf. Hatamkan 3 ilmu. Cuman saya pengen yang sungguh-sungguh saja belajar. Coba bunda. Ya, komen angka 3 cepat-cepat. Siapa yang sungguh-sungguh mau belajar dalam grup. Insya Allah pagi ini saya akan membuka peluang untuk semua. Ya, insya Allah kita buka peluang untuk semua. Saya undang bunda untuk bisa gabung di dalam grup. Apa kelebihan grup kita Ustadz? Di dalam grup bunda kita akan hatamkan 2 kitab. Kita belajar, ada rujukan kitabnya. Ada 100 orang lebih yang sungguh-sungguh, Masya Allah. Ya, yang pertama kita belajar kitab Safinah. Safinatun Najah bunda. Kita belajar bab bersuci, sholat, pengurusan jenazah, zakat, puasa. Tadi bunda. Ya, apa saja syarat sah sholat, kemudian rukun sholat, syarat sah takbiratul ihram, syarat sah baca fatihah, tasydid dalam fatihah. Ya, kita belajar syarat sah sujudnya, sebab-sebab sujud sahwi, sunnah ab'ad, perkara yang batalkan sholat. Kita belajar sama-sama bunda. Kemudian di kitab yang kedua, kita belajar Bidayatul Hidayah. Ini tasawufnya. Perbaiki diri, perbaiki hati. Ya, bagaimana cara meninggalkan maksiat bunda tuh. Kita belajar ya, cara meninggalkan maksiat zohir, cara meninggalkan maksiat hati, meninggalkan sifat ria, ujub, sombong, hasad. Kita belajar sama-sama. Siap bunda? Berapa lama Ustadz kita hatamkan 2 kitab? Insya Allah kita hatamkan 2 kitab ini di dalam grup selama 3 bulan, dibimbing secara online. Wah bunda, insya Allah kita aturkan jadwalnya. 3 bulan dibimbing secara online. Setiap hari apa? Kita belajar akhir pekan saja, Sabtu dan Ahad. Ya, jadi ayah bunda, kita tidak belajar ketika hari biasa. Kenapa? Supaya semua bisa hadir, tidak mengganggu waktu kerja dan juga waktu bisnis. Maka kita hari libur saja. Kita belajar setiap akhir pekan selama 3 bulan. Ustadz, kalau 3 bulan saya belum paham gimana? Ulang lagi 3 bulan. Kita boleh ulang lagi 3 bulan, ulang lagi 3 bulan sampai kita mati. Boleh bunda, seumur hidup maknanya sampai faham. Ya, dan ayah bunda, kita belajar dalam grup bukan untuk seorang kita saja. Ayah bunda boleh mengajak seluruh anggota keluarga. Ya, satu keluarganya boleh diajak. Mau 1 orang boleh, 10 orang, 100. Sebanyak-banyaknya ajak keluarga kita. Ustadz, gimana kalau saya ketinggalan? Ada saja ya. Ketinggalan belajarnya, nggak bisa hadir Sabtu Ahad. Kita kasih rekaman ayah bunda. The best tidak? Ya, yang tidak bisa hadir, kita kasih rekaman belajar. Bisa kita belajar kapanpun dan dimanapun, lengkap dengan catatan-catatan. The best tidak ya bunda? Yang paling the best, di dalam grup kita akan ada ustadz,
akan ada ustadz dan ustadzah yang siap membimbing kita. Diajarkan ilmunya sampai faham, sampai rinci, sampai detail. Dicontohkan, dipraktekkan ilmunya insya Allah. Ya, maka ya bunda yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, ada ustadz-ustadzah lain yang siap menjawab pertanyaan kita insya Allah 24 jam. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, inilah keutamaan grup kita. Maka saya perlu sampaikan ya bunda, mohon maaf. Ya, saya perlu sampaikan, kita belajar, ya, boleh tidak ada sedikit infak? Masih mau tidak kita belajar kalau ada sedikit infak, sedikit iuran? Untuk apa Ustadz? Untuk guru kita. Sebab kita ada guru yang bimbing, ya, ada yang membina, ada yang menjaga, mencontohkan, mempraktekkan. Kita tatap muka ya Kak Tri. Belajarnya tatap muka, tanya jawab dengan guru kita. Sampai paham seumur hidup. Maka kita ada perlu sedikit upah untuk guru dan juga untuk kitab. Ya, ayah bunda belajar pakai kitab. Maka kita akan cetak kitabnya. Kita kirimkan kitab ke rumah masing-masing. Maka ada sedikit infak iuran. Siapa yang masih mau, coba komen mau. Ustadz, apakah kita bayar setiap bulan? Enggak ayah bunda. Tidak ada bayar bulanan, tidak ada bayar tahunan, tidak ada bayar mingguan. Infaknya 1 kali saja seumur hidup. Berapa Ustadz? 1 juta, 2 juta? 200.000 saja ayah bunda. Untuk guru dan juga untuk kitab, belajar sampai faham 200.000 1 kali iuran, belajar seumur hidup. Mahal atau murah ayah bunda? Siapa yang ikhlas, ridho, sanggup keluarkan sedikit hartanya belajar ilmu agama, 200.000 seumur hidup ayah bunda? Siapa yang siap? Coba komen angka 1. Insyaallah ayah bunda, kalau kita cepat-cepat, mungkin masih kebagian belajar hari ini. Ya, mungkin masih kebagian belajar bulan ini. Kita belajar bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kalau cepat-cepat, ya, insyaallah. 3 bulan belum paham Ustadz, ulang lagi bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 gratis. 2026 belum paham, ulang lagi 2027, 8, 9 sampai paham kita boleh belajar ayah bunda. Insyaallah ya. Maka sebelum saya undang, sebenarnya kita ada 2 grup ayah bunda ya. Sebenarnya ada 2 paket. Maka ayah bunda pilih dulu, jangan sampai nanti salah masuk. Apa bedanya grup 1 dengan grup yang kedua? Di grup yang pertama ayah bunda teman-teman, ini kita khususkan untuk yang mau belajar ibadah saja. Ya, Ustadz saya mah pengen belajar ibadahnya dulu, fokus. Boleh, ambil grup yang pertama, kita infak iuran 200.000, sudah dapat 1 kitab. Dibimbing belajar ibadah. Ada yang mau ayah bunda? Ada yang mau belajar ibadah saja tidak? Kita dapat nanti 1 kitab. 1 kali iuran 200.000 sudah dapat 1 kitab, dibimbing sampai faham. Ya, belajar bab bersuci, sholat, pengurusan jenazah, zakat, puasa. Ustadz, saya mah pengen belajar 3 ilmu. Tidak hanya ibadahnya saja, tapi pengen belajar tauhid, fikih, tasawuf, 3 ilmu lengkap dihatamkan. Maka ambil grup yang kedua. Maka di grup yang kedua, ayah bunda ada sedikit perbedaan. Kita iuran 250.000. Kenapa ada tambahan? Karena kita langsung dapat 2 kitab. Ya, kita langsung dapat 2 kitab. Dibimbing hatamkan 3 ilmu. Mau yang mana? Bebas. Kalau mau semua, ambil yang 2. Nggak perlu ambil yang 1. Yang ini sudah lengkap. Jangan ambil dua-duanya. Pilih salah 1. Ya, kenapa ini spesial? Karena 1 kali infak iuran, kita belajar sampai mati, sampai faham seumur hidup. Ya, 1 kali infak iuran ayah bunda, boleh ajak seluruh anggota keluarga. Ustadz, keluarga saya ada 10 orang, semuanya gratis, boleh. Keluarganya ada 20 orang, gratis. Ada 30 orang, 100 orang pun ayah bunda, seluruh anggota keluarga gratis. Yang iuran kita aja 1 orang cukup, menjadi amal jariah untuk kita. Ya, seluruh keluarga belajar gratis sampai faham, dibimbing 3 ilmu, sudah dapat 2 kitab, iurannya 1 kali seumur hidup. Rizki yang Allah titipkan kita gunakan di jalan Allah. Siap ayah bunda? Maka siapa yang sudah siap saya undang, coba komen siap. Ustadz, bagaimana cara daftarnya? Ayah bunda, kita daftar
melalui keranjang kuning. Ya, kita daftar melalui keranjang kuning. Infak iuran kita tunaikan di keranjang kuning supaya aman insya Allah. Tapi ayah bunda yang dirahmati Allah, saya mau mohon maaf. Yang hadir 440 orang, semuanya sungguh-sungguh. Tapi saya nggak bisa ajak semua. Kita terbatas ayah bunda, maka saya bisa undang pagi ini 30 orang tercepat saja. Pokoknya ayah bunda maaf ya, kita harus cepet-cepetan, kita harus rebutan ayah bunda, bismillah. Ya, Ustadz, gimana cara daftarnya? Kita tinggal check out ayah bunda. Ya, siapa yang sudah check out otomatis terdaftar. Bayarnya gimana? Untuk iuran boleh langsung transfer sekarang, boleh juga COD ayah bunda. Jadi untuk masuk ke dalam grup tinggal ditunggu kitabnya. Ya, kita kirimkan dulu kitab Safinatun Najah din Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab nanti ada undangan. Ya, jadi kita masuk ke dalam grup setelah kitabnya datang, melalui undangan kita gabung. Jelas ya bunda? Kalau yang COD kita kirimkan dulu kitab dan undangan, baru bayar. Boleh bebas. Mau COD mau transfer 30 orang saja. Siapa ya bunda ya? Saya buka keranjang kuningnya sekarang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka sekarang ayah bunda. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, jangan sampai salah pilih ya. Ada 2 paket, ada paket yang pertama, ada paket yang kedua. Cukup pilih salah satu orang 1 kali check outnya saja. Ya, siapa yang sudah, tolong komen sudah ayah bunda tuh. 14 orang langsung klik beli. Tinggal klik beli saja. Nanti yang sudah, komen sudah. Bismillah ayah bunda ya. Dari 400 orang, 30 orang saja. Siapa yang cepat dia dapat. Ya, Kak Mamik, Masya Allah, Kak Mamik langsung payment, cepet banget ayah bunda. Kak Love sudah, Masya Allah. Kak Dedi sudah, Kak Tik Atik sudah, Kak User sudah, Kak Senen ayah bunda. Kok cepet banget, Masya Allah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kak Laris Rara sudah langsung payment. Kak Endang sudah, Kak Tri sudah, Kak Sri, Kak Indah, Kak Lambat sudah. Ayah bunda cepet. Ya, 30 orang saja sudah ada 10 orang langsung masuk. Ya, dari 30 orang kuota sudah masuk 10 orang, tinggal sisa 20 orang lagi ya Allah ayah bunda. Ya, Kak Sri Hindayati sudah check out. Ya, Kak Love sudah check out. Kak Indah sudah beli beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah. Sudah mulai belajar, sudah selesai belajarnya belum? Kak Indah, Kak Mila sudah, barokallah ya. Kak Agus sudah. Kak Suminten, Kak Babang Sumba sudah. Bu Mumun sudah langsung payment, Masya Allah. Kak Angke, Kak Lambat, Kak Indah sudah. Ya, kemudian, banyak yang sudah langsung payment tuh. Ya, Kak Mamira Joy sudah langsung payment. Kak Atik sudah. Kak Dapur Bundayu sudah langsung payment. Ya, Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada 23 orang ya Allah. Sisa tinggal 8 orang lagi. Ayah bunda saya belum contohkan loh. Ya, 23 orang, sisa 7 orang lagi. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kak Angke langsung payment, Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang gak kebagian maaf ya. 1 orang cukup 1 kali ayah bunda. Jangan ada yang beli 2 kali. Ya, belum Ustadz ini ingin belajar lagi. Alhamdulillah. Silakan masuk ke dalam grup, boleh diulang-ulang belajarnya. Ya, Kak Ernawati, saya, Kak Bu Mumun sudah payment, Masya Allah. Ya, maka ya bunda silahkan 7 orang lagi saja. Siapa yang cepat dia dapat tuh. Sudah ada 7 orang yang langsung payment, sisanya COD ayah bunda. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda jangan beli dua-duanya ya. Kak Angke sudah payment, sudah masuk, alhamdulillah. Ayah bunda pilih salah satu saja. Ya, jangan pilih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya nanti bayarnya double. Saya nggak mau ada yang rugi. Jangan 2 kali. Ya, Masya Allah. Maka ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz, bagaimana caranya daftar? Saya takut ketinggalan. Sebentar ayah bunda, saya belum contohkan. Mungkin semuanya sudah paham ya keranjang kuning. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang belum tahu cara daftarnya, tuh Kak Babang sudah payment. Ya, Kak Umi sudah check out nomor 2, alhamdulillah barokallah. Ya,
Aku nggak bisa langsung transfer. Boleh ayah bunda. Caranya yang nggak bisa transfer boleh COD ya. Ayah bunda sebentar saya masuk dulu ke dalam grup. Ke dalam live-nya. Caranya gini ayah bunda. Ya. Bagi yang belum bisa cara daftar. Tuh ada 2 grup. Ya. Ada 2. Oh ini ada diskon tuh. Ya. Silakan ambil yang lengkap. Ambil dulu vouchernya ayah bunda. Ya, voucher gratis ongkir cashbacknya diklaim dulu. Langsung saja klik beli. Supaya tidak salah ambil yang paket combo lengkap. Tinggal klik beli ayah bunda. Nah ini kita sudah masuk ke halaman daftar. Sudah klik beli, tambah saja alamat dulu. Bagi yang belum ada, tambah alamat. Isi namanya, nomor teleponnya diisi, alamat lengkapnya diisi. Nomor telepon yang mau dimasukkan ke dalam grup, wawaknya diisi di sini. Ya, setelah diisi nomor telepon dan alamat, pilih metode pembayaran ayah bunda. Ustadz saya mau langsung transfer, boleh. Bisa pakai Dana, pakai Kris, pakai M-Banking. Ya, Masya Allah. Tuh pakai M-Banking bisa. Oh Ustadz saya mah punyanya BCA. Maka pilih BCA, lanjutkan. Tinggal buat pesanan, dituntaskan pembayarannya. Kalau nggak bisa bayar sekarang, pilihlah yang COD itu ayah bunda. Ada COD ya. Bayar di tempat, pilih yang COD, lanjutkan, tinggal buat pesanan. Selesai ayah bunda. Secepat itu, semudah itu. Ya, Masya Allah Ustadz. Bagaimana cara melihat saya selesai atau belum? Saya berhasil atau belum? Bagaimana cara lihatnya? Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, coba. Ayah bunda tinggal lihat, buka keranjang kuning. Ya, tinggal buka keranjang kuning. Terus ada titik 3, cara kita berhasil atau tidak. Ya, sekali lagi. Cara berhasil atau tidak, klik keranjang kuning. Buka yang titik 3 tuh. Ya, ada titik 3 di atas. Lihat di sini di pesanan. Jelas ya bunda ya? Buka pesanannya. Biasanya di sini nih. Pesanan Anda perlu dikirim. Tinggal cek saja. Oh, kalau saya kan tidak ada. Tidak ada perlu dikirim berarti belum selesai. Kalau sudah berhasil nanti ada tulisan kitab seperti itu. Combo Safinatun Najah ada di sini. Ya, kalau 1 kali berarti berhasil 1 kali. Kalau ada yang 2 kali batalkan 1 ayah bunda. Cukup kita daftar 1 kali saja. Ya, jangan ada yang check out 2 kali nanti bayarnya double ayah bunda. Paham ayah bunda ya? Sekali lagi, bagi yang mau cek pesanannya berhasil atau tidak, buka keranjang kuningnya. Tuh silakan caranya. Buka keranjang kuning. Klik titik 3 di atas. Lihat pesanan. Di pesanannya sudah ada atau belum. Itu untuk cara berhasil atau tidaknya. Ya, kalau kita sudah berhasil. Ayah bunda mohon maaf. Tinggal sisa 2 orang lagi ternyata. Ya, saya tunggu sisa 2 orang lagi. Kak Kaisan sudah payment. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat ya kepada semua orang, ayah bunda teman-teman yang sungguh-sungguh belajar. Mudah-mudahan rizki yang kita keluarkan untuk belajar ilmu agama ayah bunda, Allah ganti dengan rizki yang berlipat. Bihaitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, rizkinya semakin luas, semakin murah, semakin banyak, semakin berkah. Ya. Karena ayah bunda kita keluarkan uang belajar ilmu agama di jalan Allah. Kata Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluarkan hartanya, siapa yang bersungguh-sungguh meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ayah bunda cek pesanannya masing-masing. Ya. Sudah pesan Ustadz Kak Mia, barakallah ya. Alhamdulillah Kak Kaisan sudah payment. Berarti saya batalkan beli kitabnya ya. Karena ternyata sudah punya, sudah beli beberapa. Iya Kak Suminten. Kalau sudah masuk yang 250.000 ini berarti sudah. Ya, nggak perlu. Kita tidak perlu beli lagi. Cukup 1 kali. Kecuali kalau dulu bunda beli kitabnya saja. Kalau beli kitabnya saja tidak masuk ke dalam grup ya. Tapi kalau beli paket 250.000 kita infak iuran, itu sudah masuk ke dalam grup. Tinggal scan saja barcode yang ada di undangan. Lokasi tatap muka. Kita belajar online Katri.
Ya, kita belajarnya online melalui aplikasi online nanti. Kita tatap muka dengan guru kita, tanya jawab insya Allah. Ya, Kak Atni sudah, barakallah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kali ya. Ingat, jangan ada yang beli 2 kali. Satu orang cukup 1 kali saja. Ya, maka cara lihatnya gimana? Klik keranjang kuning, buka titik 3 di atas, buka pesanan, nanti lihat pesanan kita 1 atau 2. Kalau pesanannya 2, batalkan 1. Ya, saya tidak mau ada yang rugi ayah bunda. Ya, 1 kali payment, 1 kali beli, 1 kali check out. Belajar seumur hidup sudah untuk seluruh anggota keluarga ayah bunda. Ya, jadi apa yang kita dapatkan 250.000 kita iuran ayah bunda, kita dapat belajar. Ya, seluruh anggota keluarga gratis, unlimited. Kita dapat rekaman kalau tertinggal, dapat catatan, ya, belajar seumur hidup. Selama 3 bulan belum paham, ulang-ulang sampai paham, sudah dapat 2 kitab otomatis. Dan juga dapat ke dalam grupnya, ya. Oh iya, Kak Suminten batalkan saja. Kalau sudah beli, batalkan. Ya, jadi ayah bunda, tolong semuanya fokus. Saya akan contohkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam grupnya. Boleh ayah bunda? Semuanya siap ya? Jadi, ayah bunda yang sudah check out, otomatis sudah daftar. Ya, maka kalau sudah check out, sudah daftar, kita langsung kirimkan 2 kitab ayah bunda. Kedua-dua kitab ini kita bisa langsung dapatkan. Kita langsung kirimkan ke alamat yang disampaikan di keranjang kuning. Di dalam 2 kitab ini ada undangan ayah bunda. Nanti kita dapat undangan. Ya, ada barcode, ada undangan. Nanti kitabnya sampai, undangannya datang, masuk ke dalam grup. Tuh, cara untuk gabung ke grup kelas. Tinggal ikuti saja langkahnya. Kita masuk ke dalam grup wawaknya melalui undangan ini. Paham ayah bunda? Ya, kitab datang, bisa langsung gabung ke dalam grup. Siapa yang sudah paham, tolong komen paham. Masya Allah, ya. Sekali lagi, siapa yang sudah paham, tolong komen paham. 1 orang 1 kali check out ya. Jangan ada yang 2 kali ayah bunda. Silakan. Yang masih mau, sebelum saya tutup keranjang kuningnya, komen paham. Masya Allah. Sudah ayah bunda, yang masih mau daftar, silahkan ambil kesempatannya sekarang. Silahkan ya. 1 orang lagi ayah bunda. Ya, saya tunggu untuk 1 orang lagi saja. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Ya, maka Masya Allah ayah bunda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita, Allah pahamkan kita untuk belajar ilmu agama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya bunda ya. Pokoknya nanti kalau sudah gabung ke dalam grup, ada jadwalnya, ikut. Untuk jadwalnya pagi, siang, sore atau malam nanti kita informasikan dalam grup. Ya, kalau tidak bisa ikut jadwalnya, putar rekamannya. Selesai belajar kita langsung kasih rekamannya ya bunda. Ya, insyaallah. Izin Ustadz, Senin apa sudah masuk ya? Masuknya. Oh sudah. Kak Senin sudah klik beli, otomatis sudah masuk insya Allah. Coba cek pesanannya. Sekali lagi ayah bunda, yang mau cek pesanannya sudah masuk atau belum, buka keranjang kuning. Tuh, klik titik 3 di atas, klik pesanan ayah bunda. Ya, di sini nanti ada pesanan, perlu dikirim. Kalau ada pesanan gambar kitab seperti ini berarti sudah. Kalau belum berarti belum. Ya, seperti itu. Coba dicek masing-masing. Ya, ayah bunda, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ayah bunda teman-teman. Ya, mohon maaf dari awal sampai akhir apabila saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon untuk dimaafkan. Kalau ada yang beli 2 kali, batalkan 1. Ayah bunda ya, cek pesanannya. Kalau ada yang belinya 2 kali, batal. Orang cukup 1 kali check out, jangan ada yang 2 kali. Kalau 2 kali nanti bayarnya double, saya nggak mau. Ya, harusnya 250, kita belinya 2 kali jadi 500. Kan sayang ayah bunda, saya nggak mau. Ya, cukup semuanya. Untung 1 kali iuran, 1 kali infak belajarnya seumur hidup. Terakhir ayah bunda, dari awal tadi kita bahas tentang kodok sholat. Bagi ayah bunda yang dulu-dulu suka tinggalkan sholat, yang ketinggalan, ya, bagaimana cara kodok sholat tadi, buat perhitungan ayah bunda, apa saja jenis kodoknya, apa rahasia kodok sholat ayah bunda.
ada tidak yang ketinggalan? Tadi, dulu-dulu kita suka tinggalkan sholat ketika zaman masih muda, sibuk kerja, ya belum bertaubat kepada Allah. Ustadz, saya pengen tahu bagaimana cara qodok sholat yang baik dan benar. Maka saya ada satu kitab ayah bunda, panduan qodok sholat. Takutnya ayah bunda ketinggalan atau belum paham banget ilmunya, mau diajarkan kepada anak cucunya, boleh ayah bunda. Ya, yang mau buku panduan qodok sholat ada tidak? Kita belajar ayah bunda lengkap detail. Ya, tuh. Panduan dasar qodok sholat, apa itu qodok, hukumnya bagaimana, lengkap dengan dalilnya ayah bunda. Ya, kita belajar di dalam kitab ini lengkap dengan dalilnya. Ini kitab terpisah, ini kitab tambahan tuh. Ini hukum qodok sholat. Kemudian ayah bunda, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada 15 siksaan bagi orang yang tidak mengqodok sholat. Saya nggak mau bahas. Tadi saya tidak bahas ayah bunda. Ya, jenis-jenis sholat qodok bagaimana, ya. Kemudian cara qodok sholat bagaimana, cara menghitung tuh, cara menghitung jumlah sholat yang telah ditinggalkan, kita lengkap belajar. Kalau ada yang mau kitabnya ya bunda, mungkin buat hadiah untuk keluarganya juga boleh. Saya tambahkan di keranjang kuning ya. Boleh ya bunda. Berapa Ustadz kitab tambahannya? Kalau ini kitabnya terpisah, tidak termasuk paket yang di dalam grup, maka ya bunda, kitabnya 99.000 saja. Kalau ada yang mau langsung dicek ya bunda. Ya, sebentar saya sematkan. 99.000, Masya Allah. Ada diskon tuh ya bunda. Ada diskon kitab daripada TikTok dari 99.000 menjadi 79.000. Insya Allah. Ya, bunda, kalau kita sudah baca kitab ini, insya Allah kita faham tentang qodok sholat. Ya, contoh, bagaimana qodok sholat secara berjamaah, boleh tidak? Ya, kita belajar qodok sholat qosor ketika dalam perjalanan. Kita qodok sholat istiqomah kan? Tapi dalam perjalanan boleh tidak dikosor, diringkas jadi 2 rakaat yang tadinya 4. Qodok sholat tahajud bagaimana ayah bunda? Silakan, mumpung ada diskon, jangan hanya tambah keranjang kuning karena diskonnya hari ini saja ayah bunda. Boleh ya? Yang mau kitab panduan qodok sholat langsung diambil tuh. Qodok sholat karena kesalahan dalam perkiraan bagaimana? Ya, contoh tuh, qodok sholat sunnah boleh atau tidak? Qodok sholat bagi orang yang dibius, ya. Qodok sholat bagi orang yang mabuk bagaimana? Qodok sholat bagi perempuan yang aborsi bagaimana? Oh, ini lengkap ayah bunda, ya. Yang mau kitabnya silahkan ambil sebelum saya tutup live-nya ayah bunda, ya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah ada yang check out 1 orang tuh? Siapa yang sudah ambil? Kau Kak Suminten sudah check out qodok sholat 1 orang. Alhamdulillah sudah masuk ya. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, silakan. Yang masih mau, Kak Senen mau 1 silahkan ambil ya. Caranya tinggal klik beli saja. Saya sudah tuh ada diskon. Ambil sekarang, klik beli, isi alamat, nomor telepon dan lain-lain, tinggal buat pesanan. Mau COD, mau transfer juga boleh ya. Kalau COD kita kirimkan dulu kitab, nanti kitab datang baru bayar. Ya silakan ya bunda. Yang mau kitabnya langsung saja klik beli. Yang masih mau daftar ke dalam grup sudah full ayah bunda. Ya, kalau bisa masih bisa masuk ke dalam grup, silahkan klik beli saja. Kalau sudah klik beli, walaupun saya tutup live-nya ayah bunda, masih bisa buat pesanan ya. Tuntaskan saja sampai buat pesanan, langsung ambil ayah bunda ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari awal sampai akhir apabila saya banyak kekurangan ayah bunda, banyak kesalahan, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon untuk dimaafkan ayah bunda ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan dalam hal kebaikan, sehingga kita belajar ilmu agama sama-sama, menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah ya. Jadi untuk dekat dengan Allah itu bukan dipilih, bukan bunda, tapi kita sendiri yang memilih diri kita mau dekat atau tidak kepada Allah dengan cara belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf ya. Maka bunda yang dirahmati Allah, terima kasih juga yang sudah check out, yang sudah infak iuran, sudah masuk ke dalam grup. Mudah-mudahan Allah ganti rizkinya dengan rizki yang berlipat ya. Kemudian yang sudah bantu tap-tap layar, Masya Allah sampai 66K. Yang sudah bantu share sampai 200 lebih ayah bunda. Mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala jariah yang terus mengalir sampai wafat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya.
Alhamdulillah ya bunda, sekian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga semuanya sehat selalu. Aku belajar sholat dulu, nanti belajar qodok sholat. Boleh kah Babang? Boleh, nggak jadi masalah ya. Tuh ada 2 orang yang sudah ambil panduan qodok sholat. Silakan yang masih mau langsung saja ambil, mumpung ada diskon daripada TikTok ya. Jangan hanya tambah keranjang kuning. Terima kasih ya bunda. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cara daftar belajar online-nya gimana? Di sini Kak Sopi ya. Cara daftarnya ambil yang paket lengkap. Kita belajar dapat 2 kitab, Safinatun Najah dan juga Bidayatul Hidayah. Kita belajar hatamkan 3 ilmu yang wajib. Yang ini nih, tinggal beli saja. Klik beli, tuntaskan buat pesanan. Kalau Kak Supi sudah check out, otomatis terdaftar. Nanti tinggal ditunggu kitabnya. Kita otomatis dapat 2 kitab ya. Safinatun Najah dan Bidayatul Hidayah. Tuh Kak Angke juga ambil kitab qodok sholat. Masya Allah, the best. Ya, kita dapat 2 kitab. Nanti di dalam kitab ada undangan. Ya, jadi kitabnya datang, ada undangan, masuk ke dalam grup melalui undangan ini, insya Allah kitabnya datang, langsung gabung ke dalam grupnya. Ya, silakan ayah bunda, kalau ada yang masih mau daftar, langsung saja klik beli. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, cukup ya. Saya cukupkan, kita tutup dengan hamdalah sudah, kifaratul majelis sudah, dengan doa juga sudah. Saya izin pamit ayah bunda ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa belajar di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum ayah bunda. Sampai jumpa di dalam grupnya. Ditunggu kitabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum.